Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini merupakan dokumentasi observasi saya untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan tema Pendidikan Berbasis Karakter Gotong Royong. Dalam video ini, saya akan mendokumentasikan berbagai momen di sekolah, mulai dari kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan siswa di luar kelas, hingga wawancara singkat dari pihak sekolah dan gurunya. Tujuannya untuk melihat sejauh mana sekolah ini mengembangkan pendidikan berbasis karakter gotong royong pada siswanya. Langsung aja kita lihat bagaimana kegiatan berlangsung di SDN Jatimulya 11 yang berada di Bekasi Timur, Tambun Selatan. Berdasarkan hasil observasi, angket, serta wawancara kepada guru dan kepala sekolah, implementasi berbasis karakter gotong royong di SDN 11 Jatimulya telah berjalan dengan konsep filsafat pendidikan yang memandang filsafat pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya dari aspek intelektual, moral, maupun sosial. Penanaman nilai gotong royong tidak hanya disampaikan melalui teori, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai aktivitas nyata di lingkungan sekolah. Guru membiasakan peserta didik bekerja sama melalui diskusi kelompok, pembelajaran komparatif, project based learning atau PJBL, tutor sebaya, pembagian tugas dan kelompok, serta kegiatan piket kelas. Selain itu, sekolah juga menanamkan nilai kepedulian melalui kegiatan dana sosial setiap hari Jumat, kegiatan keagamaan, dan pembiasaan saling membantu antar siswa. Dalam setiap kegiatan kelompok, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bermusyawarah, bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing, kemudian melakukan evaluasi atau refleksi setelah kegiatan berlangsung. Hasil observasi ini menunjukkan bahwa nilai gotong royong telah menjadi budaya yang mulai tertanam dalam kehidupan sekolah, meskipun masih memerlukan pembiasaan keberlanjutan. Pelaksanaan pendidikan karakter gotong royong di SDN Jatimulya 11 memiliki beberapa keunggulan. Sekolah tidak hanya mengintegrasikan nilai karakter ke dalam pembelajaran, tetapi juga membangun budaya sekolah yang mendukung terbentuknya karakter. Guru juga menggunakan metode pembelajaran yang sangat aktif, sehingga peserta didik terbiasa berdiskusi, bermusyawarah, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Pembagian peran dalam kelompok membuat setiap peserta didik memiliki tanggung jawab yang jelas, sehingga semua anggota terlibat secara aktif. Selain itu, adanya kegiatan sosial, piket kelas, dan pembiasaan saling membantu menjadikan peserta didik lebih peduli terhadap lingkungan maupun teman sebayanya. Hasil angket ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik merasa senang bekerja sama dengan teman, saling membantu ketika belajar, dan memiliki kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi karakter telah diterima baik oleh peserta didik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara saya, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan pendidikan karakter gotong royong. Tidak semua peserta didik memiliki tingkat kepedulian yang sama. Sebagian peserta didik ini masih harus diarahkan terlebih dahulu sebelum membantu teman atau berpartisipasi dalam kegiatan. Selain itu, masih ada peserta didik yang belum memahami makna gotong royong secara benar, sehingga guru perlu memberikan contoh mengenai bentuk gotong royong yang positif yang tidak sesuai. Misalnya, saling memberi jawaban saat ujian itu bukanlah bentuk gotong royong yang benar. Berdasarkan hasil analisis, kendala tersebut dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama itu perbedaan karakter, kepribadian, dan tingkat kedewasaan peserta didik. Selanjutnya, kebiasaan di lingkungan keluarga yang belum sepenuhnya membiasakan kerjasama dan kepedulian sosial. Selanjutnya, pengaruh lingkungan, pergaulan, serta penggunaan teknologi yang menyebabkan peserta didik lebih individualis. Selanjutnya, pembentukan karakter
merupakan proses jangka panjang sehingga memerlukan pembiasaan yang konsisten dari sekolah maupun keluarga. Untuk mengatasi kendala ini, sekolah harus melakukan upaya membiasakan kegiatan gotong royong melalui pembelajaran dan aktivitas sekolah sehari-hari, memberikan keteladanan secara langsung oleh guru dalam bersikap peduli dan saling membantu, memberikan motivasi, penguatan, dan penghargaan kepada peserta didik yang menunjukkan perilaku gotong royong, melakukan evaluasi dan refleksi setelah kegiatan kelompok agar peserta didik dapat memperbaiki sikap serta tanggung jawabnya, dan menjalin komunikasi dengan orang tua agar pendidikan karakter juga diterapkan di lingkungan keluarga. Implementasi pendidikan berbasis karakter gotong royong memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik. Peserta didik menjadi lebih aktif bekerja sama melalui penyampaian pendapat, menghargai perbedaan pendapat, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas kelompok, serta lebih peduli kepada teman dan lingkungan sekolah. Selain itu, peserta didik belajar menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan memahami bahwa keberhasilan kelompok ditentukan oleh kerjasama seluruh anggotanya. Berdasarkan hasil wawancara guru, penyampaian bahwa sebagian besar peserta didik menunjukkan respon yang positif terhadap kegiatan gotong royong, meskipun masih ada beberapa peserta didik yang memerlukan pendampingan. Implementasi pendidikan berbasis karakter di SDN Jatimulya 11 memiliki hubungan yang erat dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, demokrasi, dan tanggung jawab. Melalui kegiatan musyawarah, kerja kelompok, pembiasaan piket di kelas, kegiatan sosial, dan pelajaran berbasis kerjasama, sekolah telah membantu peserta didik mengembangkan karakter gotong royong, kepedulian, toleransi, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama yang merupakan bagian penting dari tujuan pendidikan nasional. Implementasi pendidikan karakter gotong royong di SDN 11 Jatimulya selaras dengan pemikiran John Dewey mengenai learning by doing. Menurut Dewey, pendidikan akan lebih bermakna apabila peserta didik memperoleh pengalaman secara langsung di sekolah ini. Peserta didik tidak hanya mempelajari nilai gotong royong melalui teori, tetapi juga mempraktikannya dalam diskusi kelompok, project based learning, tutor sebaya, piket kelas, kegiatan sosial, serta musyawarah. Melalui pengalaman tersebut, peserta didik belajar bekerja sama, bertanggung jawab, dan menyelesaikan masalah dengan sama-sama. Implementasi ini juga sesuai dengan teori experiential learning dari David Kolb yang menjelaskan bahwa pembelajaran berlangsung melalui 4 tahapan, yaitu pengalaman nyata, refleksi, pembentukan konsep, dan penerapan kembali. Guru di SDN Jatimulya 11 ini memberikan pengalaman langsung melalui kerja kelompok, kemudian mengajak peserta didik melakukan evaluasi atau refleksi setelah kegiatannya selesai. Jadi, mereka dapat memperbaiki sikap dan kerjasama pada kegiatan itu. Selain itu juga, implementasi pendidikan karakter ini juga sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan bertujuan membentuk budi pekerti melalui keteladanan dan kebiasaan. Guru ini berperan sebagai teladan dalam menunjukkan sikap gotong royong dan terus membimbing peserta pendidik menjadi budaya sekolah yang positif. Demikian, pendidikan karakter di SDN Jatimulya 11 tidak hanya mengembangkan aspek akademik, tetapi juga membentuk peserta didik yang memiliki kepedulian sosial, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan dengan nilai-nilai Pancasila.